Kadel, Ayo. ajar. Kang, untuk isu terbaru Kang, kalau kemarin Pak Sekjen bilang untuk Nasdem komitmennya tidak akan bergabung di kabinet ataupun menyerahkan sepenuhnya ke Pak Prabowo. Ya, dari awal ya Ketua Umum Pak Surya sudah menegaskan dari Nasdem bahwa Nasdem 100% mendukung pemerintahan Pak Prabowo, Pak Gibran. Jadi Nasdem gabung dalam pemerintahan. Itu PEM ya kita gabung dalam pemerintahan. Bahkan kita juga partai yang pertama memberikan ucapan selamat ke Pak Prabowo, dan ucapan selamat dibalas dengan kedatangan Pak Prabowo, dan Pak Surya juga sudah berkali-kali ketemu dengan Pak Prabowo. Jadi soal dukungan terhadap pemerintah itu firm. Nah, terkait dengan kabinet, Pak Nasdem kan selalu mengatakan dalam Pak Surya ini soal etika aja dan kepantasan aja. Nasdem ini kan ketika Pilpres 2024 ya 14 Februari yang lalu itu kan tidak memberikan dukungannya terhadap Pak Prabowo. Nah, karena itu secara etika tentu Nasdem istilahnya tahu diri ya bahwa dia memberikan kesempatan bagi partai-partai koalisi pendukung Pak Prabowo Gibran untuk mengisi komposisi di kabinet. Jadi kita memberikan kesempatan terlebih dahulu lah ya kepada seluruh partai pendukung untuk mengisi pos-pos yang ada di kabinet. Jadi sekali lagi ini lebih kepada soal etika dan kepantasan aja, karena memang Nasdem bukan partai pendukung, sehingga kalau misalnya Nasdem ribut soal kabinet rasanya kurang pas lah kan gitu loh, minta ini minta itu kan gitu. Jadi kita lebih kepada dalam posisi tahu diri lah kan gitu. Kita lebih posisi tahu diri kan. Itu aja. Ya, Pak Prabowo juga sebenarnya sudah membuka gitu sabar lebaran dengan memang saja nih untuk koalisinya, tapi Nasdem tetap dengan prinsip etika, memperhatikan etika seperti itu. Ya, kita tetap memperhatikan etika dan soal kepantasan dan kewajaran. Jadi sekali lagi ini tidak berarti Nasdem tidak memberikan dukungan. Sekali lagi Nasdem firm gabung dalam koalisi pemerintah dan memberikan dukungan apapun yang menjadi kebijakan, program dan keputusan Pak Prabowo. Oke, tapi Pak Kang Saan, kalau misalnya ini kan kementerian jumlahnya bertambah 44 sampai 46, diminta kontribusinya untuk menaruh kader terbaik menjadi menteri di Pak Prabowo, Nasdem siap? Nah, nanti itu urusan Pak Prabowo dengan Pak Surya ya. Kalau misalnya ini, tapi sekali lagi kita tetap memberikan dukungan terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Kang, tapi ini sekaligus menyebut juga ya kalau misalkan kabar mungkin penolakan mereka tidak memilihnya Nasdem ini karena tidak ada posisi strategis di kementerian yang mungkin yang ditawarkan, atau itu nggak ada? Itu nggak ada sama sekali. Jadi bukan karena misalnya portofolionya nggak pas, itu nggak ada. Jadi itu nggak ada sama sekali. Ini lebih kepada sekali lagi kita merasa kurang pas gitu ya kalau kita ngedorong-dorong untuk menempatkan kader-kadernya di kabinet. Tapi bahwa kita memberikan dukungan itu sejak awal. Jadi sebelum yang lain memberikan dukungan, kita sejak awal sudah memberikan dukungan terhadap Pak Prabowo. Tapi soal prinsip itu sudah disampaikan ke Pak Prabowo. Saya yakin Pak Surya sudah menyampaikan ke Pak Prabowo dan ada saling pengertian dan saling pemahaman, saya yakin antara Pak Prabowo dengan Pak Surya. Pak, penegasan berarti artinya bukan mau jadi oposisi ya? Enggak jadi oposisi. Kita ada tetap dalam barisan pemerintahan Pak Prabowo, Pak Gibran. Jadi kita mensupport dan mendukung sepenuhnya apa yang menjadi keputusan, kebijakan dan program pemerintahan Pak Prabowo. Pak, di luar kementerian kan ada beberapa posisi strategis Pak. Nah, kalau soal tawaran-tawaran di luar kabinet ada nggak sih Pak? Sampai hari ini nggak ada ya. Artinya gini, kementerian maupun lembaga kita itu kan sama saja kan. Jadi kita nggak dalam posisi. Isunya dapat Kejaksaan Agung itu gimana? Enggak. Saya belum tahu. Rasanya kayaknya enggak. Kak, ini terkait dengan pembahasan komisi yang katanya akan bergulir hari ini, penetapan untuk alat kelengkapan Dewan hari ini. Nah, ini mekanismenya seperti apa? Jadi kita hari ini mau ada rapat pimpinan DPR, terus ada rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi. Ini lebih kepada pembahasan nomenklatur saja. Jadi nomenklatur, terus juga komposisi, pembagian jumlah anggota masing-masing fraksi di setiap komisi maupun di alat kelengkapan yang lain. Jadi belum pada
sifatnya pengisian nama-nama, terus juga pengisian dalam posisi-posisi pimpinan-pimpinan akademi. Tapi ini lebih kepada nomenklatur. Fixnya 13 komisi, Kang. Ya, sampai hari ini ada 13 komisi. 13 komisi ini berarti sudah merujuk pada update terkini dari jumlah Kementerian Prabowo Gibran dan berapa? Sampai hari ini kita belum belum diumumkan yang namanya kementerian dan lembaga dari Pak Prabowo ya. Nanti ini kan kita sedang, kalau ada 46 dengan 11 komisi itu kan nanti banyak penumpukan di setiap komisi mitranya kan itu. Nah, karena itu ada penambahan. Nanti bagaimana kementerian apa nanti di setiap komisinya itu nanti lihat nomenklatur resmi dari Pak Prabowo. Tapi apakah akan diumumkan hari ini? DPR udah menerima update terkini, mungkin draft terkini dari daftar menteri-menteri gitu Pak? Saya sendiri belum. Saya belum. Ini lebih kepada, sekali lagi ini lebih kepada komposisi saja. Komposisi jumlah Komisi. Misalnya nanti minimal masing-masing fraksi itu di komisi jumlahnya berapa, maksimalnya berapa. Dan ini lebih kepada nomenklatur komisi dan AKD plus pengisian jumlah minimal dan maksimal masing-masing fraksi di setiap komisi. Kang, ini kan berarti kan ada penambahan AKD, kan berarti ada penambahan ruang rapat. Nah, ini sebenarnya ini kompleks parlemen ini tuh cukup nggak sih Kang? Ini Kita udah hitung ya, rasanya cukup kan, masih banyak ada ruang kayak ruang-ruang pansus itu kan tidak tiap hari digunakan. Banyaklah ruangan. Saya yakin kesekjenan sudah memikirkan itu. Siap. Terima kasih Kang.